Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ozi. Pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Yang kedua kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Turun di Darussalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Mesir kepada Bani Israel. Kitab ini berisi 10 hukum pokok yang diterima oleh Nabi Musa. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran,
mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi, syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk meyakini semua kitab-kitab Allah. Namun, kita harus tahu bahwasanya ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada cara pandang yang berbeda terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan banyak orang yang meyakini bahwa kitab Taurat menjadi pedoman umat Yahudi dan kitab Injil diyakini sebagai pedoman umat Nasrani. Padahal isi kitab-kitab tersebut berbeda sekali dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kitab Taurat dan kitab Injil yang kita imani bukanlah yang dijadikan pedoman oleh umat Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, kitab Taurat dan Injil yang kita imani adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Isi pokok kitab Al-Quran terdiri dari 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah dan muamalah atau hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga, syariat atau hukum. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, sejarah atau tarikh. Dan yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, itu dia tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau memang sudah bisa memahami materi. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, Pak Ozi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus melaksanakan keempat kitab-kitab itu menjadi pedoman hidup kita, atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah kita wajib beriman kepada 4 kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi kita hanya diperbolehkan, hanya diwajibkan untuk memahami, mempelajari, dan juga mengamalkan satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, karena kita adalah sebagai umat muslim. Baiklah, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.